Halo sahabat trader, kembali lagi dengan saya Ardi Novianto Putra, instruktur edukator dari XM Indonesia. Forex itu adalah pasar terbesar yang paling fluktuatif di seluruh dunia dengan ratusan kombinasi mata uang untuk dipilih dan banyak diperdagangkan dalam trading forex. Meskipun begitu, forex sering dianggap sebagai permainan bank-bank besar. Mata uang yang paling sering diperdagangkan itu kadang-kadang bisa menjadi diversifikasi. Ini adalah pasar yang juga dapat menawarkan peluang yang luar biasa, di mana ketika instrumen-instrumen yang lainnya itu sedang dalam masa yang suram. Akibatnya, mengetahui sedikit saja informasi tentang trading forex ini dan juga faktor fundamental di belakangnya, itu akan dapat membantu untuk mempertahankan portofolio setiap trader ataupun investor. Lalu, mata uang apa saja yang paling berpengaruh dalam transaksi di trading forex? Yang pertama tentunya yaitu adalah dolar Amerika, yang dolar Amerika ini diatur oleh bank sentralnya yaitu adalah The Fed atau Federal Reserve yang didirikan pada tahun 1913. The Fed itu adalah bank sentral dari Amerika. Sistem ini sendiri dipimpin oleh ketua dan dewan gubernur, dengan sebagian besar fokus ditempatkan pada cabang yang dikenal dengan Federal Open Market Committee atau FOMC ya. FOMC itu mengawasi operasi pasar terbuka serta kebijakan moneter atau suku bunga. Komite saat ini itu terdiri dari 5 dari 12 presiden The Fed. Meskipun ada 12 anggota voting, non-anggota voting itu juga diundang untuk berbagi pandangan mereka tentang situasi ekonomi pada saat ini. Ketika komite bertemu setiap 6 minggu sekali. Dolar itu terkadang juga disebut dengan greenback. Dolar Amerika itu adalah pusat mata uang dari ekonomi terbesar di dunia. Seperti halnya mata uang yang lainnya, dolar Amerika juga didukung oleh fundamental ekonomi, termasuk produk domestik bruto dan laporan manufaktur serta pekerjaan. Namun, dolar Amerika juga sangat dipengaruhi oleh bank-bank sentral dan pengumuman dari kebijakan suku bunganya. Dolar Amerika itu adalah patokan yang diperdagangkan terhadap mata uang utama yang lainnya, termasuk euro, yen, dan pound sterling. Kemudian yang kedua itu adalah euro. Euro itu merupakan mata uang dari kumpulan negara di zona Eropa ya. Bank sentralnya itu berkantor pusat di Jerman yang merupakan bank sentral dari 17 negara anggota di zona Euro. Dengan cara yang sama dengan FOMC di Amerika Serikat, Europe Central Bank memiliki badan utama yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan kebijakan moneter. Selain memiliki yurisdiksi atas kebijakan moneter, Europe Central Bank juga memegang hak mengeluarkan uang kertas karena dianggap perlu. Mirip dengan The Fed, pembuatan kebijakan itu dapat diinterupsi pada saat terjadinya kegagalan sistem bank. Terhadap dolar Amerika Serikat, euro itu cenderung menjadi mata uang yang lebih lambat dibandingkan dengan mata uang yang lainnya seperti pound sterling dan dolar Australia. Pada hari rata-rata, mata uang itu dapat diperdagangkan di antara 30 sampai 40 pip. Dengan volatilitas yang lebih tinggi, rata-ratanya itu bisa mencapai 60 pip dalam waktu satu hari. Kemudian yang ketiga itu adalah JP Yen. JP Yen ini merupakan mata uang dari Jepang yang bank sentralnya itu didirikan pada tahun 1882. Bank of Jepang itu berfungsi sebagai bank sentral untuk ekonomi terbesar kedua di dunia ini. Ini mengatur kebijakan moneter serta penerbitan mata uang, operasi pasar uang, dan data analisis ekonomi. Dewan Kebijakan Moneter utamanya itu cenderung bekerja untuk stabilitas ekonomi, lalu terus bertukar pandangan dengan pemerintah yang berkuasa sambil bekerja sama menuju kemandirian dan transparansi. Yen diperdagangkan di bawah identitas komponen carry trade. Dengan menawarkan suku bunga yang rendah, mata uang ini dipasangkan dengan mata uang yang berimbal hasil lebih tinggi, terutama dengan dolar Selandia Baru dan Australia, serta pound sterling juga, yang mengakibatkan fluktuasinya cukup tinggi, sehingga mendorong para trader forex untuk mengambil perspektif teknis dalam jangka yang panjang. Rentan pergerakan rata-rata hariannya itu sekitar 30 sampai 40 pip dengan ketika terjadi pergerakan yang ekstrim itu bisa sampai 150 pip. Kemudian yang keempat itu adalah pound sterling. Pound sterling ini merupakan mata uang dari Inggris ya, dan bank sentralnya itu adalah Bank of England yang berfungsi sebagai lembaga pemerintahan utama di Inggris. Sama halnya dengan The Fed. Badan pemerintah itu membentuk komite yang dipimpin oleh gubernur bank.
terdiri dari 9 anggota. Komite ini terdiri dari 4 peserta eksternal dan seorang kepala ekonomi, direktur operasi pasar, ketua komite ekonomi, dan 2 wakil gubernur yang setiap bulan dalam 1 tahun itu selalu bertemu untuk memutuskan suku bunga dan kebijakan moneternya dengan pertimbangan utama itu dari total stabilitas harga dalam perekonomian. Mata uang Inggris itu lebih stabil jika dibandingkan dengan euro, sehingga cenderung diperdagangkan lebih luas sepanjang harinya. Oleh karena itu, trader biasanya lebih fokus pada pasangan mata uang pound sterling dengan yen atau pound sterling dengan mata uang Swiss. Akibatnya, mata uang ini terlihat paling stabil melalui kedua sesi London dan Amerika dengan volatilitas yang bisa mencapai 100-50 pip, dan jika kondisi market sedang sepi, maka range volatilitasnya itu berkisar antara 20 pip. Kemudian yang kelima adalah franc Swiss atau CHF ya. Berbeda dari semua bank sentral utama, Swiss National Bank itu dipandang sebagai badan pengelola dengan kepemilikan swasta dan publik. Keyakinan ini berasal dari fakta bahwa Swiss National Bank itu secara teknis adalah sebuah perusahaan di bawah regulasi khusus. Keputusan kebijakan moneter itu diciptakan oleh 3 bank besar yang bertemu setiap 3 bulannya. Euro dan franc Swiss itu memiliki hubungan yang menarik. Mirip dengan euro, franc Swiss itu tidak membuat pergerakan selama sesi individual. Volume frekuensi tinggi untuk mata uang ini itu bisa diadu pada sesi London. Yang keenam itu adalah dolar Kanada. Bank Sentral Kanada didirikan pada tahun 1934. Bank ini berfungsi sebagai bank sentral yang tugasnya untuk fokus pada tujuan inflasi rendah dan stabil. Mata uangnya aman, stabilitas keuangan dan manajemen dana pemerintahnya juga efisien. Bank Sentral Kanada bertindak secara independen, mirip dengan Swiss National Bank, karena kadang-kadang diperlakukan sebagai korporasi dengan departemen keuangan secara langsung yang memegang saham. Meskipun memiliki kedekatan dengan kepentingan pemerintah, adalah tanggung jawab bagi gubernur untuk membuat stabilitas harga dengan jarak yang cukup jauh daripada pemerintah pada saat ini. Dolar Kanada itu cenderung diperdagangkan dalam rentan harian yang kira-kira antara 30-40 pip saja. Salah satu aspek unik dari dolar Kanada ini adalah hubungannya dengan minyak mentah. Kanada itu menjadi eksportir utama dalam komoditas, sehingga banyak trader dan investor menggunakannya sebagai salah satu patokan terhadap posisi komoditi atau spekulasi murni, pelacakan sinyal dari pasar minyak. Kemudian yang ketujuh adalah dolar Australia dan Selandia Baru. Mata uang ini menawarkan salah satu suku bunga yang paling tinggi di pasar global utama. Bank sentralnya selalu menjunjung stabilitas harga dan kekuatan ekonomi sebagai landasan rencana jangka panjangnya. Dengan cara yang sama, Bank Sentral New Zealand itu juga menjaga inflasi agar tetap stabil. Kedua mata uang ini telah menjadi fokus dari carry trade, karena kedua mata uang ini menawarkan hasil yang tertinggi dibanding dengan 7 mata uang utama yang lainnya. Akibatnya, volatilitas yang tinggi dapat dialami dalam pasar ini. Pergerakan rata-rata hariannya itu antara 30-40 pips ketika marketnya sedang sepi. Kemudian yang ke-8 itu adalah range Afrika Selatan atau ZAR. Bank sentral dari Afrika Selatan itu berdiri sebagai otoritas moneter dan dikenal sebagai kreditur dalam situasi tertentu. Sebuah bank keriling dan kustodian utama emas. Di atas segalanya, bank sentral itu bertanggung jawab untuk pencapaian dan pemeliharaan stabilitas harga, termasuk juga intervensi di pasar valuta asing. Dan uniknya, Bank Sentral Afrika Selatan ini dimiliki oleh lebih dari 600 pemegang saham yang diatur dengan memiliki kurang dari 1% dari jumlah total saham yang ada. Meskipun terlihat stabil, namun Anda jangan tertipu oleh pergerakan range hariannya. Mata uang ini bisa bergerak rata-rata sampai 1000 pip dalam waktu 1 hari. Tapi jangan senang dulu, karena ketika diterjemahkan dalam dolar pip, itu pergerakannya setara rata-rata harian dalam pound sterling Inggris atau sekitar 30-40 pip ya. Nah, jadi seperti itu untuk sharing di video kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan dan pengalaman dalam trading forex Anda. Jangan lupa untuk dukung terus channel XM Indonesia dengan cara subscribe dan nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video edukasi dari channel XM Indonesia.
Saya Ardi Novianto Putra, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.